Ya, kali ini aku bakal unboxing laptop baru yang goib, yang nyarinya susah. Di offline susah, di online juga susah. Di online aja susah, apalagi di offline. Terus kemarin kebetulan sebenarnya ada laptopnya ini yang stoknya ada di online, tapi biasanya harganya itu di atas harga normal. Ya walaupun ini juga sebenarnya harganya di atas harga retail, tapi lebih murah daripada, ya lebih istilahnya lebih affordable daripada yang stoknya ada, jadi nggak harus nunggu. Oke, langsung kita buka aja. Dari mana? Seperti biasa kalau beli laptop online atau beli barang elektronik online itu packagingnya selalu ribet, karena biar aman. Tapi kayaknya kalau misalnya packagingnya pakai kayu juga bisa lebih aman, tapi kayaknya kalau pakai kayu bukanya lebih susah. Pertama udah 4 lapis. Kenapa orang sekarang masih pada suka pakai bubble wrap? Padahal katanya ramah lingkungan karena cuma sekali pakai. Sebenarnya kalau di luar udah banyak yang pakai styrofoam yang bentuknya kayak bin itu, yang bisa larut dalam air, jadinya lebih ramah lingkungan. Tapi nggak tahu di sini kenapa nggak dipakai. Mungkin karena lebih mahal. Ya, satu lagi udah. Nah, masih ada satu lapisan lagi. Ini dia. Dari online shopnya dapat screen cleaning kit sama mouse. Ini kayaknya mouse 20 ribuan kayaknya. Mereknya juga tidak terkenal. Sini invoice-nya. Kita buka dulu yang ini. Seperti mouse murah pada umumnya, kualitasnya juga ya gitu aja. Sama ini isinya cairan sama cotton bud sama kain microfiber. Ini aja kayaknya kainnya bukan kain microfiber ya, kain perca biasa dipotong kotak. Ini laptopnya. Ini laptopnya Asus VivoBook TM420i. Orang-orang ngomongnya apa ya, Asus VivoBook Flex. Soalnya ini bisa jadi, ini laptop convertible, jadinya bisa jadiin tablet juga. Seperti biasa, packagingnya Asus ya, karena harganya juga lebih affordable ya. Jadi kardusnya biasa, kardus nggak ada warnanya kayak gini. Di sini tulisannya warna hitam 14 in. Di sini tulisannya VRAM-nya nggak diketahui, nanti kita lihat di dalamnya aja. CPU-nya AMD Ryzen 4500.
generasi 4 udah. Terus harddisknya 512 GB PCIe Gen 3. Kayaknya ini NVMe deh, NVMe SSD. Terus RAM-nya, oh ini ada RAM. RAM-nya DDR4 4GB plus 4GB onboard, berarti dual channel ya. Dual channel, mungkin yang satunya nanti bisa di upgrade jadi 8 atau 16GB, kita nggak tahu. Kayaknya cuma bisa sampai 8GB, jadi nambahnya 8 tambah 4 12 GB. Nanti 10GB nya jadi RAM, 2GB nya jadi VRAM karena ini GPU nya integrated ya. Terus Wi-Fi 6, USB portnya ada USB 2.0 sama USB 3.0 sama USB-C 1 slot. Udah ada OS nya langsung, Windows 10 64 bit, sama baterainya 3 sel 42 Wh. Langsung kita buka aja. Di dalam kardusnya isinya yang pertama charger, ada chargernya ini outputnya 19 volt 2,37 ampere 45 watt ya. Ini adaptor bricknya kecil, jadi walaupun laptopnya 14 inch tapi kayaknya sekarang Asus rata-rata ngasih laptopnya adaptor bricknya kecil, jadinya lebih enteng dibawanya. Sama kita dapat stylus pen karena laptopnya touchscreen ya, jadi kita dapat stylus pen. Ini dapat stylus pen, kayaknya ini harus diisi baterai. Ya benar. Satu baterai size AAAA. Jadi ini baterainya lebih kurus daripada baterai yang size AAA ya. Lebih kecil daripada baterai remote. Terus kita nggak dapat apa-apa lagi sih. Kayaknya dapat apa ya? Oh ini buat nempelin, buat tempat stylusnya nanti di laptop. Terus kemudian ada ini kartu panduan sama garansi. Sama ini ada apa ini? Stiker. Ini ada beberapa stiker. Dikasih stiker ada ini berapa stiker sama stiker-stiker ini. Ini kayaknya bisa buat ditempel di laptopnya, jadinya biar lebih bagus lah. Masukin lagi. Kayaknya kita nggak perlu buka buku panduannya ini ya, tapi ini ada laptopnya. Tapi aku mau buka yang ini dulu. Ini kita dapat tas yang buat tas laptopnya, pakai magnet ya, dan nggak ada apa-apanya lagi di dalam. Ini buat naruh laptop. Sebenarnya kita nggak usah pakai tas laptop ini, nggak apa-apa sih, langsung dimasukin tas aja. Tapi kayaknya ini buat jaga biar laptopnya nggak baret-baret karena bahannya kan aluminium ya. Terus yang terakhir ini ada laptopnya, kardusnya singkirin dulu. Styrofoamnya, kemudian laptopnya. Ternyata kalau dilihat laptopnya
nggak begitu tebel ya. Untuk ukuran laptop harga 10 jutaan ya. Dan ini apalagi ini laptop convertible, jadi bisa dipakai buat tablet juga. Jadi biasanya itu lebih tebal sedikit. Tapi lumayan ini berat. Lumayan berat ininya, bobotnya. Mari kita lihat dulu isi dari slot-slot yang ada di sampingnya ya. Di belakang kosong, nggak ada apa-apa. Di sebelah kiri ada satu ini satu Kensington lock buat ngunci. Terus ini ada USB 2.0 satu di sini sama lubang exhaust di sini. Karena mungkin ini laptop convertible ya, jadi biasanya kalau laptop Asus yang baru itu yang bukan yang convertible itu dia kalau dibuka seperti ini itu bawahnya akan ngangkat. Ini juga sepertinya, tapi karena ini bisa dibalik gini, jadi kemungkinan dia bikin lubangnya jadi di samping biar kalau waktu dibalik dia udaranya nggak keluar langsung ke belakang. Kemudian di sebelah kiri ada satu lubang input. Terus di sini ada HDMI 1, ada satu lagi USB 3.2 kalau nggak salah, 3.2A. Terus ada USB Type C. Aku nggak tahu ini power delivery atau enggak, tapi kayaknya cuman buat aja, cuman buat transfer file doang. Terus di sini ada jack 3,5 sama micro SD reader, di sini ada slotnya. Kemudian sampingnya ada dua ini yang satu lampu indikator power sama yang satu lampu indikator battery. Terus ada tombol powernya di samping. Ternyata ini menurutku bagus karena tombol powernya di samping ya. Soalnya kalau biasanya itu Asus itu ngasih tombol powernya di dalam, di samping keyboard, di samping delete biasanya. Jadi kalau misalnya kita ngedit video atau bikin sesuatu gitu yang sering pakai delete, itu kadang suka kepencet tombol powernya, jadinya suka mati. Jadi kadang harus dipindahkan di kontrol panel, jadi dia harus dimatiin tombol powernya itu biar nggak, kalau dipencet nggak bikin mati laptopnya. Terus di depan ini ada tulisan Asus VivoBook. Biasanya Asus yang sebelumnya itu ngasih logo di sini, di tengah sini ada tulisan Asus gitu. Tapi ini menurutku lebih bagus sih, lebih lebih terlihat minimalis gitu dan elegan. Di sini terus di sininya ada aksen warna hitam. Terus udah di bagian belakang ini ada dua grill audio speaker di sebelah kiri dan kanan, tepatnya di bagian bawah belakang. Mari kita buka ya. Kita lihat di sini layarnya bisa dibilang lumayan kontras ya, walaupun nggak begitu kontras, tapi ini sudah lumayan bagus karena kualitasnya kalau nggak salah kayaknya Full HD, jadi 1080. Kemudian bisa kita lihat di sini keyboardnya, dia menggunakan backlight ya.
satu warna putih aja. Terus di hurufnya sendiri dia nggak transparan, jadi walaupun mati atau nyala dia akan tetap sama aja di hurufnya. Jadi backlightnya hanya dari samping-sampingnya aja. Kemudian kita coba untuk keyboardnya ya. Menurutku keyboardnya itu lumayan enak sih, cuma kerasa kurang clicky aja ya, maklum ya. Nah ini mungkin karena biar nggak terlalu tebal gitu, jadi keyboardnya itu berbeda sama seri Asus VivoBook yang sebelumnya. Di sini juga ada aksen warna hijau stabilo di bagian enter. Ini keren sih, jadi terlihat lebih elegan gitu. Kemudian di bagian touchpadnya ini ada lock screen, ada. Kemudian di bagian touchpadnya ini ada aksen list warna silver, dan di pojok kanan atasnya ada fingerprint sensor. Fingerprint sensornya ini bisa untuk lock fingerprint, jadi nanti kalau kita mau nyalakan laptop, kemudian setelah dinyalakan kita mau langsung masuk tanpa mengetikkan password, kita bisa langsung menggunakan fingerprint sensornya ini. Kemudian kita lihat isi jeroannya ya, karena tadi yang ada di kotak itu cuman istilahnya garis besarnya aja. Mari kita coba lihat di dalamnya ini dengan membuka DirectX Diagnostic Tool. Bisa kita lihat di sini dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 4500U dengan Radeon grafik seperti yang udah ada di itu tadi. Kemudian dengan memori 8GB, sepertinya tadi dual channel ya, 4GB dan 4GB-nya onboard lagi. Jadi kita bisa ganti 4GB-nya itu untuk diganti menjadi 8 atau 16. Jadi bisa lebih maksimal performance yang ada. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk GPU-nya, dia integrated GPU AMD Radeon Vega Graphic. Ini dia menggunakan memori 4GB, berarti RAM totalnya yang tadi 8GB dipakai sama GPU-nya 4GB, berarti RAM sisanya adalah 4GB. Jadi sepertinya akan lebih baik kalau misalnya kita upgrade RAM-nya sebelum digunakan biar performance-nya bisa lebih maksimal. Kemudian bisa kita lihat lagi di sini untuk sound-nya ya. Sound-nya ini dia ternyata sudah certified by Harman Kardon, jadinya kualitas suaranya mungkin tidak akan diragukan lagi ya, karena yang namanya Harman Kardon itu udah terkenal sekali. Dan kemudian yang lain mungkin untuk storage-nya yang ada di sini itu, setelah kita lihat di sini jumlahnya 512GB, jadi bukan 1 tera. Kalau nggak salah ini dia menggunakan NVMe SSD M.2, jadi kalau misalnya mau upgrade jadi 1 tera itu bisa, 2 tera mungkin. Jadi penyimpanannya bisa lebih luas dan lebih leluasa untuk nyimpen film atau footage video dan mungkin tugas kuliah. Dan oh ya, kita belum coba touchscreen-nya ya. Ini karena ini bisa touchscreen, jadi kita lipat dulu seperti ini.
bisa kita lihat di sini seperti ini. Ini bisa kita coba menggunakan stylusnya ini. Kita coba responsivitasnya ya. Bisa dibilang lumayan responsif. Coba kita menggunakan pen di sini. Untuk penulisan kita bisa langsung gambar aja di sini. Walaupun hasilnya ya mungkin karena ini di pen ya. Kalau misalnya kita menggunakan aplikasi untuk menggambar yang beneran, itu bisa hasilnya bisa lebih bagus, tergantung dengan skill yang kita punya. Kebetulan aku sendiri kurang jago gambar, jadi ya hasilnya akan tidak lebih maksimal. Seperti ini bisa kita gambar di sini. Ini juga berguna kalau misalnya kita orang kantoran, mungkin orang kampus gitu, dosen atau guru yang sekarang sedang work from home dan perlu mentandatangani surat mungkin, atau skripsi, atau mungkin proposal gitu. Kita bisa langsung menggunakan stylusnya ini ke dalam sini. Jadi kita bisa langsung gunakan. Mungkin yang pertama bisa kita gunakan di aplikasi gambar, kemudian nanti bisa kita pindah ke dalam Word atau PDF. Kemudian selain itu juga, ini kita kembalikan lagi. Ini menjadi bentuk laptop. Nah, ini yang kita dapat tadi bisa kita gunakan untuk holder pennya. Kita pasang di sini seperti ini. Terus bisa kita taruh di samping laptopnya seperti ini. Jadi ketika kita akan bekerja, kita bisa ingin menggunakan pensil atau stylus pennya ini, bisa kita langsung ambil dari samping sini. Ini mudah ya. Jadi dan enaknya kalau misalnya akan kita masukkan ke tas, tinggal kita copot aja gini, kita taruh di bagian tas yang berbeda. Secara keseluruhan sebenarnya impresi pertama yang bisa aku berikan di sini itu secara build quality ya. Ini walaupun di bagian sini itu plastik dan ini terlihat agak kosong dalamnya, walaupun ini lumayan berat ya untuk ukuran laptop 14 inch. Tapi ini lumayan kalau misalnya kita lihat dari sekilas gitu, kualitasnya, build quality-nya bisa kita nilai sebagai ya lumayan lah untuk laptop dengan harga 10 jutaan. Terus build quality yang laptop covernya bagian depan ini dia sepertinya aluminium, jadi terlihat lebih classy dan lebih elegan, jadi bagus sih menurutku. Untuk bagian belakangnya sendiri memang ya sama plastik, jadi ada baiknya ketika kita ingin menaruh ini ke dalam tas, kita bisa menggunakan pouch-nya ini yang udah diberikan sama Asus. Langsung kita masukkan ke dalam sini. Ini ada seperti kain lembutnya ya, jadi ketika dimasukkan ke sini seperti ini, kemungkinan seperti ini bisa kita langsung bawa seperti ini, atau juga bisa kita masukkan ke dalam tas. Mungkin untuk unboxing dan first impression dari Asus VivoBook Flex-nya ini aku lupa tadi. Mungkin cukup sekian dulu aja untuk unboxing dan first impression dari laptop Asus VivoBook Flex TM402i ini.
Mungkin cukup sekian unboxing dan first impression dari laptop Asus VivoBook Flex TM420 ini. Mungkin nanti sekitar 2 atau 3 minggu kalau misalnya aku sempat, bakalan aku bikin video reviewnya ya, setelah aku mencoba buat mungkin editing video atau menggunakan aplikasi-aplikasi desain, atau kita mencoba untuk multitasking untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya, baru kita bisa nilai apakah ini benar-benar worth to buy dan dengan harganya yang dengan kualitas dan harga yang bisa dibilang murah, walaupun kualitasnya ini kita bisa bilang bagus ya. Dan karena laptop ini bisa dibilang laptop goib, karena untuk nyarinya juga lumayan susah untuk offline ya. Di online pun untuk membeli ini juga aku butuh waktu beberapa hari untuk menunggu ketersediaan laptopnya kembali, karena sebenarnya ada di beberapa toko-toko online shop lain yang memberikan yang punya stoknya, cuma harganya kurang masuk akal. Jadi lebih baik aku menunggu aja untuk mendapatkan laptop yang dengan harga yang lebih affordable ini. Sekian dari aku, terima kasih telah menonton.